Halo semuanya, nggak kerasa ya kita udah bener-bener ada di titik didih MPL Indonesia Season 17. Minggu ke-9 ada di depan mata dan jujur aja ketegangannya bener-bener luar biasa. Siapa yang bakal bertahan dan melaju ke playoffs? Nah, di Explainer kali ini kita bakal bedah tuntas skenario perebutan tiket terakhir ini pakai data langsung dari klasemen terbaru. Buat ngebahas ini, kita bakal jalan cepet ngelewatin beberapa poin. Mulai dari peta kekuatan, klasemen akhir, dominasinya Onyx, pertarungan sengit di papan tengah, perebutan tiket terakhir, sampai laga penentu di minggu ke-9 nanti. Oke, kita mulai dari bagian pertama, peta kekuatan klasemen akhir. Coba perhatiin 6 tim teratas di regular season ini. Tembus kejajanan top 6 itu ibaratnya harga mati. Ini adalah satu-satunya cara buat ngamanin tiket emas ke playoff. Mulai dari Onyx yang duduk nyaman di puncak, sampai ke batas ambang terbawah. Kalau ada tim yang gagal masuk ke daftar ini di akhir minggu ke-9, ya udah, musim mereka resmi berakhir. Sesederhana itu. Tapi kalau kita zoom out dan lihat klasemen lengkap dari peringkat 1-9, kalian bisa lihat sendiri betapa kacaunya situasi sekarang. Kepadatan poin dari peringkat 2-8 itu benar-benar brutal. Ada Dewa, EVOS, dan tim Liquid ID yang numpuk di 8 poin. Terus di bawahnya Geek, BTR, dan Alter Ego sikut-sikutan di 7 poin. Disusul Navi dengan 6 poin. Balapan musim ini benar-benar ketat banget, satu kekalahan kecil aja hancur sudah semuanya. Lanjut ke bagian kedua. Onyx, sang penguasa mutlak. Ya, kita harus ngomongin Onyx. Mereka ini udah kayak final boss yang gak terbantahkan di regular season ini. Di saat tim-tim lain lagi berdarah-darah saling bunuh buat lolos, Onyx justru cuma duduk santai nontonin dari singgasana mereka. Mereka bener-bener main di level yang beda musim ini. Dan bukti dari dominasi mereka ada di angka ini, 20. Itu adalah net game win raksasa milik mereka, ditambah rekor match, 12 kali menang, dan cuma 2 kali kalah. Angka plus 20 ini bikin mereka secara matematis mustahil buat tersentuh sama drama pergulatan di papan tengah. Mereka udah ngunci posisi paling aman. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pertarungan sengit papan tengah. Turun dikit ke kelompok 8 poin. Kita punya Dewa United, EVOS, dan tim Liquid ID. Semuanya terkunci di match points yang sama. Kalian mungkin mikir, mereka kan udah lumayan aman, ngapain masih ngotot? Jawabannya, seeding, alias penempatan posisi di playoff. Posisi kedua atau ketiga itu ngasih rute yang jauh-jauh lebih menguntungkan dibanding masuk dari posisi bawah. Makanya, pertarungan di sini tetap panas. Dan ini ngasih gambaran jelas betapa pentingnya detail kecil di klasemen. Dewa dan EVOS punya poin match yang sama persis, tapi Dewa bisa di atas karena punya keunggulan net game win plus 5, sementara EVOS cuma plus 3. Ini loh alasan kenapa menang 2-0 tanpa balas itu krusial banget. Setiap game yang berhasil dicuri lawan bakal kerasa banget efeknya di penempatan akhir nanti. Masuk ke bagian keempat, perebutan tiket terakhir playoffs. Ini dia, bagian paling menegangkan. Selamat datang di zona gelembung, tempat di mana harapan bisa terwujud atau hancur berkeping-keping. 3 tim, Geekfam, Bigetron, dan Alter Ego, semuanya mentok berdesakan di 7 poin. Disinilah tensinya paling gila. Geek mungkin bisa napas sedikit lebih lega dengan net game win plus 1 di peringkat 5. Tapi perebutan slot ke-6 dan ke-7, wah, ini murni soal hidup dan mati. Yang paling bikin jantungan sebenarnya adalah persaingan super tipis antara Bigetron dan Alter Ego. Keduanya sama-sama nyangkut di minus 3 net game win. Kalau udah imbang begini, tiebreakernya benar-benar ditentukan sama rasio menang kalah game. Bigetron yang ada di peringkat 6 cuma unggul sehelai rambut secara statistik di atas Alter Ego. Meleng dikit aja akhir pekan ini posisi mereka langsung melayang. Oh, dan kita juga nggak boleh ngelupain Navi yang lagi nongkrong bahaya di peringkat 8 dengan 6 poin. Secara hitungan matematika, mereka emang belum mati tapi peluangnya setipis tisu. Mereka benar-benar wajib nyapu bersih sisa pertandingan dan di saat yang sama, mereka harus rajin berdoa supaya tim-tim di atas mereka pada kepreset massal. Nah, dari semua ketegangan tadi, kita harus geser ke ujung klasemen yang berlawanan dan ngelihat angka yang cukup bikin nyesek ini, minus 21. Ini adalah metrik net game win yang jujur aja sangat menghancurkan buat satu tim musim ini. Respek yang sebesar-besarnya buat para fans RRQ Hoshi, tapi sayangnya musim ini emang nggak berpihak sama mereka. Cuma dapat 1 kemenangan dari 14 match, dengan raihan 1 poin aja, sang raja resmi tereliminasi. Di minggu ke-9 ini, mereka bakal main murni demi kebanggaan dan harga diri aja. Oke, masuk ke bagian kelima, laga penentu minggu ke-9. Ini dia medan perang terakhir kita. Jadwal penuh buat minggu ke-9 dari hari Jumat sampai minggu besok. Disinilah semua hitung-hitungan poin dan tiebreaker ribet tadi bakal nemuin jawabannya.
Jadwalnya padat banget, dan buat tim yang ada di zona bahaya, setiap match ini hawanya udah kayak lagi main di Grand Final. Bisa dibilang Jumat dan Sabtu ini tuh hari kiamat buat tim-tim di zona gelembung. Kenapa? Soalnya Bigetron, Alter Ego, dan Geek Fam harus nabrak dinding tebal lawan tim papan atas. BTR harus hadapin Dewa, AE mesti ngelawan TLID, dan Geek juga ditantang sama TLID di hari Sabtunya. Kalah satu kali aja, lampu musim mereka bisa langsung mati saat itu juga. Biar gampang, kita sederhanain syarat bertahan hidup mereka. Tim-tim ini sebenarnya masih pegang kendali nasib mereka sendiri kok. Bigetron wajib menang lawan Dewa atau Onyx, Alter Ego wajib numbangin TLID atau RRQ, dan Geek Fam wajib nyuri poin dari TLID atau Na'Vi. Intinya, menang berarti tiket aman, kalah berarti harus pasrah nungguin hasil pertandingan orang lain. Yang bikin jadwal ini udah kayak film drama adalah, coba bayangin, skenario hari Minggu malam nanti. Kalau Na'Vi kebetulan masih punya harapan matematis sampai detik itu, maka laga penutup antara Na'Vi ngelawan Geek Fam bakal jadi pertarungan hidup mati demi satu tiket terakhir. Kebayang nggak sih seberat apa tekanan mental para pemain di panggung nanti? Jadi, ngelihat batas yang super tipis antara lolos dan pulang kampung ini, pertanyaannya sekarang bukan cuma soal siapa yang punya strategi paling jago, tapi mental siapa yang nggak bakal runtuh di bawah tekanan gila akhir pekan ini. Apa Bigetron bisa lolos dari lubang jarum? Atau jangan-jangan Na'Vi yang bikin keajaiban di menit akhir? Wah, kita bener-bener harus siapin mental buat akhir pekan paling liar musim ini. Makasih ya udah nemenin saya bedah klasemen ini, dan sampai ketemu di playoff.